Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Asari. Saya dari kelompok 3 dengan NIM 0501219036. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan fisik peserta didik usia sekolah menengah remaja. Pertumbuhan fisik adalah perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik yaitu 1. Pengaruh keluarga, yang kedua pengaruh gizi, yang ketiga gangguan emosional, yang keempat itu jenis kelamin, yang kelima status sosial, yang keenam kesehatan, dan yang terakhir yaitu pengaruh bentuk tubuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Aziza dengan NIM 0501219007. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, yang pertama itu anak itu sendiri, yang kedua itu lingkungannya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada faktor umur, kondisi lingkungan, kecerdasan, kondisi ekonomi sosial keluarga. Yang keempat ada kondisi fisik. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada belajar dengan coba-coba, belajar dengan meniru, belajar dengan cara mempersamakan diri. Yang keempat ada melalui pengondisian. Yang kelima ada di bawah bimbingan dari pengawas. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil presentasi kami. Dengan diskusi kali ini itu implikasi pertumbuhan dan perkembangan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebelum mengarah terhadap pendidikan, kita ingin membahas tentang pertumbuhan itu apa sih dan perkembangan itu apa. Nah, di sini kami jelaskan terlebih dahulu tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan juga dapat pula diartikan sebagai proses transmisi dari konstitusi fisik atau keadaan tubuh atau keadaan jasmani yang herediter dalam bentuk proses aktif berkesinambungan. Sedangkan perkembangan adalah perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang berdiferensiasi sampai pada keadaan diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Nah, di sini ada faktor-faktornya juga, teman-teman. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme. Yang pertama itu adalah faktor sebelum lahir. Apa sih faktor sebelum? Seperti peristiwa kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Kemudian yang kedua adalah faktor saat kelahiran. Seperti pendarahan pada bagian kepala bayi yang disebabkan tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu itu dilahirkan. Kemudian yang ketiga itu faktor yang dialami bayi sesudah lahir. Seperti pengalaman traumatik kepada kepala pada bagian dalam terluka karena kepala janin terpukul, mengalami serangan sinar matahari. Kemudian yang keempat adalah faktor fisiologis. Misalnya bayi atau anak yang ditinggal ibu, ayah, atau kedua orang tuanya cenderung akan mengalami gangguan fisiologis. Tentu ini sangat berpengaruh sekali faktor pertumbuhan ini. Kemudian selanjutnya kita meneliti terhadap atau kita akan mendiskusikan tentang pertumbuhan pada peserta didik. Tentu jelas kita ini adalah tentang penyelenggaraan pendidikan. Pastinya kita akan membahas tentang peserta didik. Nah, pertumbuhan fisik peserta didik usia sekolah pada menengah atau remaja, di usia remaja ini. Ini ada loh faktor-faktor penyebab perubahan fisiknya. Apa saja sih perubahan fisik? Yang pertama kita membahas tentang perubahan fisiknya. Perubahan fisik adalah perubahan yang berlangsung secara fisik dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja.
Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, kemudian munculnya ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. Penyebab perubahan fisik ini pada remaja adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang erat berhubungan dengan perubahan masa remaja. Kedua hormon itu adalah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau sering disebut hormon yang merangsang gonad agar mulai aktif bekerja. Nah, disitulah penyebab perubahan fisik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik itu apa saja sih? Nah, di sini dijelaskan lagi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik ialah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh keluarga. Jelas. Yang memang mempengaruhi pertumbuhan fisik adalah pengaruh keluarga. Kemudian yang kedua adalah pengaruh gizi. Kita makan, kita minum, kita yang makan terhadap untuk dalam tubuh ini, itu gizinya sangat berkualitas apa enggak, itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, gangguan emosional. Keempat adalah jenis kelamin. Kelima adalah status ekonomi sosial atau sosial ekonomi, kemudian kesehatan. Kemudian yang terakhir itu pengaruh bentuk tubuh. Lalu di sini kan perkembangannya gimana sih terhadap peserta didik? Nah, perkembangan peserta didik ini di usia sekolah atau di usia sekolah menengah dan di usia remaja ini pasti mengalami perkembangan. Yang pertama itu ada namanya intelek dan inteligensi. Apa sih intelek? Intelek adalah kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir aktivitas yang berkenaan dengan proses berpikir atau kecakapan yang tinggi untuk berpikir. Sedangkan inteligensi adalah suatu kumpulan kemampuan seseorang yang memungkinkannya memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Nah, inteligensi pada masa remaja ini tidak mudah diukur. Sebab apa? Karena perubahan kecepatan perkembangan kemampuan tersebut tidak mudah terlihat. Pada masa remaja, kemampuan untuk mengatasi masalah yang majemuk terus bertambah. Pada awal remaja, kira-kira umur 12 tahun, anak berada pada masa yang disebut masa operasi formal atau berpikir abstrak. Pada masa ini, ia telah berpikir dengan mempertimbangkan hal yang mungkin di samping hal yang nyata. Pada usia ini, ia sudah dapat berpikir hipotet. Nah, berpikir operasional formal ini setidak-tidaknya mempunyai dua sifat penting loh, teman-teman. Dua sifat pentingnya, nih saya jelaskan ya. Sifat yang pertama adalah sifat deduktif hipotesis. Dalam menyelesaikan masalah, remaja biasanya akan mengawalinya dengan pemikiran yang bersifat teoritis tentang teori, tentang konsepnya. Ia menganalisa masalah dan mengajukan cara-cara penyelesaian masalah yang dapat dilakukan. Kemudian pengajuan hipotesis itu menggunakan cara berpikir induktif di samping deduktif loh, teman-teman. Oleh karena itu, dari sifat analisis yang dilakukan, ia dapat membuat satu strategi penyelesaian masalah. Remaja mengajukan pendapat. Pertama itu mengajukan atau prediksi tertentu yang disebut proporsi. Kemudian mencari hubungan antara proporsi yang berbeda-beda itu. Itulah sebabnya berpikir operasional disebut proporsional. Nah, sifat yang kedua itu adalah berpikir operasional, juga berpikir kombinasoris. Sifat ini merupakan kelengkapan dari sifat yang pertama dan menitik beratkan pada cara-cara melakukan analisis. Itulah. Kemudian selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk itu persilahkan teman saya. Terima kasih.